Musim panas tahun 1914 itu, suasana di Eropa tegang sekali. Banyak negara saling curiga satu sama lain. Archduke Franz Ferdinand itu pewaris takhta kerajaan Austria-Hongaria. Dia memutuskan buat datang ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Bosnia itu daerah kekuasaan Austria-Hongaria. Tapi banyak orang Serbia di sana mau merdeka. Mereka mau gabung sama kerajaan Serbia yang ada di dekat situ. Kunjungan ini dianggap bikin gara-gara sama sebagian orang. Archduke tahu ada bahaya dalam perjalanan ini. Dia itu nggak terlalu disukai banyak orang, bahkan di kerajaannya sendiri. Tapi dia tetap mau menjalankan tugas resminya. Perjalanannya direncanakan akhir Juni, waktu yang penting buat orang-orang nasionalis Serbia. Tanggal 28 Juni 1914, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya, Sophie, lagi jalan-jalan di Sarajevo. Mobil mereka itu bagian dari iring-iringan mobil. Pagi harinya, sudah ada usaha pembunuhan yang gagal. Ada bom meledak tapi nggak kena mobil mereka, malah orang lain yang luka. Walaupun bahaya banget, Archduke tetap lanjut dengan jadwal yang diubah. Dia mau jenguk yang luka di rumah sakit. Tapi, ada salah komunikasi fatal yang bikin sopirnya salah blok. Gara-gara salah blok itu, mobil Archduke jadi pas di depan pembunuh lain. Namanya Gavrilo Princip. Princip ini anak muda nasionalis Serbia Bosnia. Gavrilo Princip langsung ambil kesempatan yang gak disangka-sangka itu. Dia maju terus nembak 2 kali pakai pistolnya. Peluru pertama kena leher Archduke Franz Ferdinand. Peluru kedua kena perut istrinya, Sophie. Dua-duanya meninggal karena luka-lukanya nggak lama kemudian. Pembunuhan itu bikin kaget seluruh Eropa. Austria-Hongaria marah besar karena pewarisnya dibunuh. Pejabat di Wina langsung menyalahkan Serbia karena dianggap mendukung para pembunuh. Mereka percaya kelompok nasionalis Serbia ada di balik rencana ini. Kejadian ini, kematian 2 orang, langsung jadi pemicu perang yang jauh lebih besar. Walaupun pembunuhan itu cuma percikan apinya, bukan itu saja penyebab perangnya. Masalah yang sudah lama terpendam, sudah menumpuk bertahun-tahun. Austria-Hongaria melihat pembunuhan ini sebagai kesempatan buat menghabisi Serbia. Mereka kasih ultimatum keras ke Serbia, isinya daftar permintaan. Serbia setuju sama sebagian besar permintaan itu, tapi nggak semuanya. Austria-Hongaria, didukung sekutunya yang kuat, Jerman, sudah bertekad buat bertindak tegas. Tanggal 28 Juli 1914, pas sebulan setelah pembunuhan itu, Austria-Hongaria menyatakan perang sama Serbia. Pernyataan perang ini memicu reaksi berantai. Sistem persekutuan yang rumit di Eropa mulai menarik negara-negara lain ke dalam perang yang makin besar ini. Sebelum pembunuhan itu, Eropa memang sudah terpecah belah. 2 persekutuan militer besar sudah terbentuk puluhan tahun sebelumnya. Yang satu namanya Triple Entente, isinya Inggris Raya, Prancis, dan Rusia. Negara-negara ini janji bakal saling bantu kalau salah satunya diserang. Yang satu lagi Triple Alliance, isinya Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Tapi Italia nggak begitu yakin mau ikut. Persekutuan ini tujuannya sih buat jaga keamanan. Tapi malah bikin keadaan di mana masalah kecil bisa jadi besar. Kalau 2 negara perang, teman-temannya pasti ikut terseret. Nah, ini persis yang terjadi setelah Austria-Hongaria menyatakan perang sama Serbia. Rusia mulai siapkan tentaranya buat bantu Serbia. Hal lain yang bikin Eropa mau perang adalah imperialisme. Negara-negara besar Eropa itu saingan. Mereka rebutan jajahan dan pengaruh di seluruh dunia. Inggris dan Prancis punya banyak banget jajahan di luar negeri. Jerman, negara yang lebih baru, juga mau punya bagiannya sendiri. Persaingan ini bikin banyak masalah soal wilayah di Afrika, Asia, dan Pasifik. Keinginan buat dapat sumber daya, pasar baru, dan kebanggaan negara, bikin mereka makin mau menjajah. Persaingan ini bikin negara-negara besar makin gak percaya dan curiga satu sama lain. Setiap negara takut negara lain jadi terlalu kuat dan dapat banyak wilayah yang merugikan mereka. Ini bikin hubungan antar negara makin jelek. Selain mau menjajah, ada juga lomba senjata yang bahaya. Negara-negara percaya kalau tentara yang kuat itu penting buat bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka. Jerman misalnya mulai membangun angkatan lautnya. Ini dianggap tantangan langsung buat Inggris Raya, yang punya angkatan laut paling kuat di dunia. Inggris bergantung sama angkatan lautnya buat melindungi negaranya yang berupa pulau dan kerajaan globalnya. Lomba angkatan laut antara Inggris dan Jerman ini mahal banget. Ini juga bikin suasana jadi takut dan penuh permusuhan. Negara-negara lain juga perbesar tentaranya.
bikin senjata baru, dan rencana perang yang rinci. Pemimpin militer jadi makin punya pengaruh dalam keputusan pemerintah. Terakhir, nasionalisme yang meningkat juga punya peran penting. Banyak orang merasa setia dan cinta banget sama negaranya sendiri. Mereka percaya negara mereka lebih hebat dari negara lain. Di beberapa daerah, kayak Balkan, kelompok nasionalis mau merdeka dari kerajaan besar. Nasionalisme Serbia contohnya, mau bikin Serbia raya dengan menyatukan semua orang Serbia. Ini bertentangan sama kepentingan Austria-Hongaria, yang menguasai banyak orang Slavia. Di Jerman, Prancis, dan Inggris, nasionalisme sering jadi patriotisme yang kuat banget. Rasa cinta tanah air ini bisa gampang berubah jadi mau menyerang negara lain. Jadi susah cari jalan damai. Perang Dunia Pertama, dari tahun 1914 sampai 1918, bawa kehancuran yang belum pernah ada sebelumnya. Jutaan tentara tewas dalam perang parit yang kejam. Senjata baru kayak senapan mesin, gas beracun, dan tank bikin banyak banget korban yang mengerikan. Hidup di parit itu sengsara banget, tentara selalu hadapi bahaya, penyakit, dan stres berat. Perang ini juga berdampak besar buat orang biasa. Banyak kota dan desa hancur lebur. Ekonomi hancur karena negara-negara habiskan semua uangnya buat perang. Kekurangan makanan jadi biasa di banyak tempat. Korban manusianya banyak banget, bikin luka mendalam buat semua negara yang ikut perang. Banyak keluarga kehilangan ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Salah satu akibat politik paling penting adalah runtuhnya kerajaan-kerajaan lama. Kekaisaran Rusia jatuh pas perang, yang bikin ada revolusi Bolshevik tahun 1917. Kejadian ini bikin negara komunis pertama di dunia. Kekaisaran Austria-Hongaria, salah satu blok sentral yang besar, hancur total. Kekaisaran Ottoman, yang sudah berkuasa di Timur Tengah selama ratusan tahun, juga runtuh. Kekaisaran Jerman juga berakhir, kaisarnya dipaksa turun takhta. Kerajaan-kerajaan ini sudah lama banget menguasai politik di Eropa dan sekitarnya. Hilangnya mereka tiba-tiba bikin nggak ada yang berkuasa, dan keadaan jadi nggak stabil setelah perang. Berakhirnya kerajaan-kerajaan ini, bikin peta dunia berubah drastis. Negara-negara baru muncul di Eropa Tengah dan Timur. Negara kayak Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia muncul dari sisa-sisa kerajaan lama. Batas-batas negara diubah, seringnya berdasarkan keinginan bangsa buat menentukan nasib sendiri, tapi nggak selalu adil atau sama caranya. Di Timur Tengah, bekas wilayah Ottoman dibagi-bagi. Inggris dan Prancis menguasai daerah luas pakai sistem mandat. Batas-batas dan aturan politik baru ini sering bikin masalah baru dan masalah minoritas, jadi bibit perang di masa depan di negara-negara baru itu. Perang ini juga bawa perubahan sosial yang besar, karena banyak laki-laki pergi perang. Perempuan ambil peran baru di pabrik, ladang, dan kantor. Pengalaman ini ikut mendorong gerakan hak pilih perempuan di banyak negara. Perang juga bikin ekonomi susah dan harga-harga naik. Pemerintah banyak pinjam uang buat biaya perang. Jadi utangnya numpuk. Kehidupan sosial di banyak masyarakat jadi kacau. Orang-orang kecewa sama kejamnya perang dan gagalnya pemimpin mereka. Di masa ini muncul gerakan sosial baru dan orang-orang mulai mempertanyakan nilai-nilai lama. Dunia benar-benar jadi beda setelah tahun 1918. Berakhirnya Perang Dunia Pertama nggak bikin damai selamanya. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani tahun 1919, secara resmi mengakhiri perang dengan Jerman. Tapi, syarat-syaratnya berat banget. Jerman dipaksa mengaku salah sepenuhnya atas perang itu. Jerman harus bayar uang banyak banget, namanya pampasan perang, ke negara-negara sekutu. Jerman juga kehilangan banyak wilayah dan tentaranya dibatasi banget. Banyak orang Jerman merasa perjanjian itu nggak adil dan memalukan. Rasa kesal ini terpendam bertahun-tahun. Ini jadi lahan subur buat kelompok politik ekstrem yang janji mau membatalkan perjanjian itu dan mengembalikan kebanggaan Jerman. Perang ini punya dampak psikologis yang dalam buat orang-orang yang mengalaminya. Generasi yang perang di parit dikenal sebagai generasi yang hilang. Mereka trauma berat karena pengalaman mereka. Banyak yang luka fisik dan trauma psikologis, yang dulu disebut shell shock. Banyak orang jadi kecewa sama ide-ide kemajuan dan peradaban yang populer sebelum perang. Seni, tulisan, dan filsafat mencerminkan perubahan suasana hati ini. Orang-orang mempertanyakan penguasa dan nilai-nilai lama yang mereka anggap bikin mereka masuk ke perang besar ini.
Perubahan budaya ini dirasakan di banyak masyarakat. Keadaan politik yang gak stabil karena perang, dan sesudahnya bikin muncul ideologi-ideologi baru. Di Rusia, komunisme sudah berkuasa. Di Italia, Benito Mussolini dan partai fasisnya berkuasa tahun 1922. Fasisme janjiin kepemimpinan yang kuat dan persatuan bangsa, seringnya dengan cara yang agresif dan seenaknya. Di Jerman, kesulitan ekonomi tahun 20-an, ditambah lagi depresi besar, bantu Adolf Hitler dan partai Nazi dapat dukungan. Mereka manfaatin rasa kesal orang Jerman soal perjanjian Versailles. Gerakan politik baru ini seringnya nasionalis banget dan suka perang, jadi ancaman baru buat perdamaian dan kestabilan dunia. Masalah-masalah Perang Dunia Pertama yang belum selesai langsung jadi penyebab Perang Dunia Kedua tahun 1939. Beratnya perjanjian Versailles bikin Jerman mau balas dendam. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa, organisasi yang dibikin setelah Perang Dunia Pertama, buat cegah perang lagi, nunjukin kalau kerjasama antar negara itu lemah. Masalah ekonomi di antara dua perang bikin banyak negara nggak stabil. Kebijakan Nazi Jerman, fasis Italia, dan Kekaisaran Jepang yang mau memperluas wilayah akhirnya bikin Perang Dunia lagi. Bisa dibilang, Perang Dunia Kedua itu lanjutan dari masalah-masalah yang gak selesai di Perang Dunia Pertama. Perang besar itu ninggalin bayang-bayang panjang di abad ke-20.